Nah, kemudian untuk RPS-nya belum saya pasang rasanya di Bella, ya, masih saya perbaiki. Ya. Tapi Anda bisa melihat materinya apa saja, itu kan ada ya, di tiap minggu sudah saya tuliskan topiknya apa. Ya. Pasti sama lah, ya, antara apa yang saya tulis di Bella dengan RPS-nya nanti. Ya. Nah, saya juga membuat video pembelajaran, jadi silakan kalian buka linknya, ya, kalau mau melihat video pembelajarannya. Sama seperti sosiologi, hanya sekilas saja karena itu tadi, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya hanya menggunakan Bandicam yang gratisan, jadi ya paling lama 10 menit, ya, gitu. Tapi lumayan lah, ya, daripada tidak ada sama sekali. Untuk pengampunya nanti saya dengan Pak Edwi. Ya, Pak Edwi nanti setelah UTS Anda akan bertemu dengan Pak Edwi. Nah, kemudian ya nanti pasti akan ada tugas. Ya, ya tugasnya apa nanti minggu depan akan saya jelaskan tugasnya. Oke, untuk RPS, buku, model pembelajaran, ada yang mau bertanya? Permisi Bu, ini RPS-nya nggak ada ya Bu di Bella atau gimana? Ya, belum saya belum saya pasang di Bella. Ya, belum saya tautkan. Ya, masih saya perbaiki. Ya, karena kemarin ketika mau saya pasang di Bella, oh ternyata susunannya masih yang lama. Ya, tapi nanti segera saya taruh di Bella sehingga kalian juga bisa melihat RPS-nya. Oke, yang untuk sosiologi ya nanti saya perbaiki juga. Ya, belum bisa dilihat ya. Saya nggak sadar bukan MS Word. Gitu. Ada lagi, ini psikologi kelas A ya ini ya. Psikologi sosial kelas A ya. Oke. Bentar. Oke, ketua kelasnya Angelina ya, untuk kelas ini ya. Ya. Oke, rasanya, ternyata banyak juga ya, 43 ya. Oke, nah sekarang saya mau bertanya dulu ya sebelum kita masuk ke materinya. Siapa yang punya pacar? Pak Tesalia langsung geleng-geleng kepala, Natasha geleng-geleng kepala. Saat ini masa semuanya masih jomblo? Regina, Bu, punya, Bu. Regina. Oke. Yang mana Regina? Regina? Oke. Bisa di-on-kan kameranya, Regina. Ya, tunjukkan pesonamu, Regina. Oke. Ya, yang mana Regina kok berubah-ubah ini di tempat saya? Oh, sudah. Ya. Oke, Regina, sudah berapa lama pacaran, Regina? Nggak ngitung, Bu. Hah? Nggak ngitung? Oh, berarti sudah lama sekali ya? Lumayan.
Lama pacarannya atau jumlah pacarmu? Yang enggak Nama kehitung pacarannya. lama pacar. Jumlahnya cuma Oke. Ya, karena kan bilangnya nggak kehitung ya kan bisa saja jumlah pacarnya yang nggak kehitung. Ya, ternyata lama pacarannya. Oke. Masih ingat nggak zaman-zaman masih PDKT dulu? Kalau ketemu si dia, apa yang kamu rasakan? ya gitu, Bu. Gitu gimana? Gitu wes, Bu. Loh, saya bukan cenayang, jadi saya nggak bisa menebak perasaanmu. Ya gimana ya, Bu? Ya seneng, Bu. Senang. Oke. Iya. Ini kamu di mana? Di Surabaya? Iya, di Surabaya. Pacarmu orang Surabaya juga? Surabaya juga. Oke. Selama pandemi, pacarannya gimana? Iya, ketemu, Bu. Ketemu. Oke. Ada yang berubah? Maksud saya Enggak kalau ketemu ada. apakah pakai masker atau Ya enggak? kalau udah ketemu ya pakai masker, Bu. Oke. Pernah nggak lama nggak ketemu? Pernah, Bu. Selalu ketemu ya. Oke. Ya. Masih ini meskipun satu kota sering kangen nggak? Enggak satu kota, Bu. Saya jarang ke Surabaya. Oke. Sering kangen? Iya pasti, Bu. Oke. Kalau kangen apa yang kamu lakukan? Ya nggak ada, Bu. Ya kan chattingan. Oke, chattingan ya. Kalau tiba-tiba merasa rindu, lama nggak ketemu terus chatting. Oke, thank you Regina. Selain Regina, Rizky itu ada mantannya lagi? banyak. Hah? Rizky mantannya banyak. Oh, oke. Pengalaman, Bu, harusnya. Ya. Oke, siapa Prisil? Iya, Bu. Enggak, Bu. Cuman teman kok, Bu. Cuman teman. Tapi Banyak, Bu. Perlu disebutin hasil. teman tapi dekat. Teman tapi mesra. Oke. Ya. Kalau yang cowok, ada nggak yang punya pacar? Ada kan ini yang cowok? Vincenzo. Vincent, di mana dirimu? Oh, Asal, Aksa. Bu, yang banyak pacarnya, Bu. Saya lagi pacaran, Bu. Oke. Kalau Vincent enggak? Enggak, Bu. Enggak. Aksal di mana Aksal? Iya, Bu, halo. Tunjukkan dirimu Aksal. Kameranya di on kan? Oh Halo. ya. Oke. Pacarnya banyak katanya. Enggak, Bu. Enggak. Oke. Tapi saat ini sedang ada pacar. Iya. Oke. Kamu di Surabaya? Enggak, Bu, enggak di Surabaya. Di mana? Di Kalimantan, Tarakan. Oh, Kalimantan. Oke, pacarmu satu kota juga atau beda kota? Beda provinsi, beda pulau. Oh, beda provinsi, beda pulau. Iya, Bu. Kamu kenalnya dari mana? Dating app mungkin. Oke. Awal PDKT, kalau boleh cerita, apa yang kamu lakukan sehingga dia bertekuk lutut di hadapanmu? Ayo, Bu. Afeksi yang konstan sih kayaknya. Afeksi yang konstan. Kayak gimana? Entah sweet talk, entah secara kita love language-nya sama-sama act of service. Jadi kayak
entah ngirim barang, entah semacam itu sih. Oke. Apa yang membuat kamu pertama kali tertarik sama dia? Apanya? Iya, Bu. Sudah berapa lama sih pacaran? Setengah tahun, Bu. Setengah tahun, berarti masih ingat dong. Meskipun Saya- sudah lama, mestinya masih ingat apa ya yang membuat saya jatuh cinta. Kalau dibilang jatuh cinta kayaknya masih terlalu dini deh, Bu. Masih terlalu dini. Nah, ini pacarmu apa bukan? Kayak saya nyebutnya kayak sebagai partner gitu loh, Bu. Kayak apa ya? Bingung jelasinnya. Intinya kayak biar kita nggak terlalu attach gitu loh, Bu. FBB. Nggak FWB. Oke, atau pertanyaannya saya ubah. Apa yang membuatmu memilih dia sebagai partner? Dia baik, dia punya vision ke depan yang jelas, ya kita sama-sama cocok aja sih untuk saat ini. Oke. Cantik nggak? Semua kan cantik, Bu. Semua laki-laki tampan, ya udah. Cantik. Oke. Artinya tertariknya dari fisik enggak? Bukan dari fisik. Fisik nggak terlalu sih, Bu. Fisik bonus. Oke. Ada rencana buat hari Valentine besok? Enggak sih, Bu. Sama-sama sibuk, Bu. Oke, sama-sama sibuk. Belum kerja saja sudah sibuk ya. Dia kerja, Bu. Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya. Ini bukan maksud ini ya, menghina gitu ya. Tapi saya ingin tahu ada yang masih jomblo nggak? Atau saat ini statusnya jomblo? Single lah, lebih keren. Ketua kelas, Bu, Angel. Ketua kelas. Oke, kamu kayaknya tahu ya. Soulmate ya. Oke, ketua kelasnya mana, Angelina? Ya, Bu. Oke, nah pertanyaan saya begini, Angelina. Kan nanti mau Valentine tadi. Kalau saya tadi tanya ke Aksal, oke lah dia sudah punya pasangan meskipun tidak memiliki rencana tertentu untuk merayakan Valentine. Nah, kamu sebagai jomblo gitu ya, lagi sedang tidak punya pasangan gitu ya, sedang tidak punya pasangan. Ya. Merasa apa ya? Ada merasa perasaan gimana gitu, entah itu merasa hampa atau apa ketika mau mendekati Valentine ini. Kan biasanya banyak acara untuk merayakan Valentine, terus yang punya pasangan, punya pacar itu merayakan Valentine dengan pacarnya. Berpengaruh nggak ke kamu? Dia merasa kok iya ya aku kok sendirian ya? Nggak berpengaruh sih, Bu. Nggak Soalnya berpengaruh. dapat coklat Kenapa? juga dari orang tua, Bu. Oh, merasa dapat coklat juga. Ya. Oke. Iya. Oke, siapa lagi yang jomblo selain Angelina? Ya, saya doakan semoga cepat dapat pacar ya buat yang para jomblo. Pilih ya, Bu, pilih ya. Mau ngomong. Oke. Pilea. Oke. Pilea? Iya, Bu. Mana Pilea? Iya. Namamu ini mirip dengan Milea ya. Oke, Pilea, pertanyaan sama terkait dengan hari Valentine. Ya, kamu kan katanya lagi tidak punya pasangan. Ya, terus melihat hari Valentine banyak pasangan bertukar coklat, ngasih coklat atau dapat coklat atau merayakan berdua gitu. Ada ini nggak perasaan iri mungkin atau oh iya ya enak ya kalau punya pacar, atau mungkin mengenang kalau misalnya kamu dulu pernah punya pacar, ya kalau dulu saya dengan mantan saya seperti ini, ada nggak gitu? Enggak, Bu, Natasha enggak ada, juga. Bu.
Nggak ada. Kenapa? Ngingetin yang kelam-kelam aja, Bu, biar mana ya, nggak pingin pacaran. Oke, nggak pingin pacaran. Oke, apa? Mungkin fokusnya masih ke ini ya, ke studi ya. Oh, ingat yang sedih-sedih. Oh, oke. Ingat yang sedih-sedih supaya nggak pengen pacaran. Oke, ya. Nah, saya nggak tahu ada cerita apa di balik pengen yang sedih-sedih ini. Oke. Natasha, maksudnya ini Natasha juga, Bu, itu Natasha ini juga ini masih saat ini belum ada pasangan. Mana Natasha? Halo, Natasha? Iya, Bu. Ya. Gimana Natasha? Pernah punya mantan nggak? Ada. Ada, oke. Ya. Kalau mau Valentine besok, jadi ingat mantan nggak? Ya, ingat sih, Bu. Ingat. Iya. Terus membuat kamu merasa sedih nggak? Oh, sekarang jadi sendiri. Iya, sedih pasti ya, Bu. Kan karena dianya udah nggak ada gitu. Oh, dianya udah Dan nggak ada. meninggal. Oh, oke. Oke. Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan saya doakan buat yang masih jomblo segera mendapatkan pasangan gitu ya, pacar yang sedang PDKT, sukses PDKT-nya ya. Nah, tapi gini, kenapa saya bertanya tentang pacar atau kalian yang jomblo ya, bukan untuk membandingkan ya. Nah, tapi kalian saya minta untuk menyadari gitu ya. Artinya perilaku kalian tadi misalnya yang sedih gitu ya, atau mungkin tadi yang kalau ketemu pacarnya menjadi senang gitu ya, atau kalau lama nggak ketemu pacar menjadi rindu ya, atau misalnya tadi Aksal bertemu seseorang, oh kayaknya dia baik, kemudian dia langsung PDKT memberikan afeksi yang konsisten gitu kan. Nah, kira-kira berarti perilaku kalian dipengaruhi oleh orang lain apa enggak? Oke, Prisilia Kurniawan. Iya, Bu. Ya, Pris. Berarti perilakumu dipengaruhi orang lain apa enggak? Kadang iya, Bu. Kalau misalnya menyesuaikan diri biar kayak nggak terlalu over gitu, Bu. Nggak terlalu over, maksudnya gimana? Nggak terlalu over. Kayak misalnya kalau misalnya teman-teman kita diem, ya kita itu biar nggak terlalu rame gitu. Jadi kayak membatasi diri. Oke, padahal aslinya rame. Tapi kalau temennya nggak rame, ya nanti jadi aneh ya kalau saya rame sendiri, jadi saya batasi diri. Oke. Ya, itu bukti juga bahwa bagaimana orang lain berpengaruh terhadap perilaku kita. Ya. Ariel. Ya, halo Ariel. Oke. Selain perilaku, ada nggak aspek lain dalam dirimu yang juga dipengaruhi oleh kehadiran orang lain? Di-on-kan dulu Ariel, speakernya.
Enggak tahu. Nggak tahu. Oke, selama hidupmu Iya, sampai kamu berusia berapa sekarang? 18 19. tahun? Iya, cuma ngubah perilaku aja biasanya. Enggak Ngubah ngubah lainnya. perilaku, Hmm. nggak ngubah lainnya. Oke, contoh perilaku yang berubah karena orang lain apa? Gimana ya? Misalnya kalau dengan orang tua gitu biasanya diam, nggak jawab sama sekali. Terus kalau sama teman-teman sering meso, terus rame teriak, nggak jelas sama sekali kayak gitu. Oke, jadi ke apa? Menurutmu lebih ke perilakumu ya, yang dipengaruhi oleh orang lain. Oke, Jason, halo Jason. Halo ya Bu. Ya, Jason. Bisa dinyalakan sebentar kameranya? Ya. Nah, oke, Jason. Selain perilaku, ada nggak hal lain dari dalam dirimu yang juga bisa dipengaruhi oleh orang lain? Kayak hidup sih Bu. Kayak apa? Kayak hidup. Hidup. Oke, bisa lebih spesifik? Hidup itu ini ya, luas sih. Kayak hidup kayak apa ya, kebiasaan sehari-hari. Oke, kebiasaan sehari-hari. Contohnya apa? Kayak apa ya, kalau misalkan buat yang ada pacar, kan biasanya kalau pagi gitu mungkin ya Bu, ada yang kayak males bangun. Tapi setelah ada pacar, bangun pagi-pagi cuma buat manggilin pacarnya gitu. Oke, itu perilaku ya. Oke, nah, tapi kalau ini nih, ini pertanyaanmu nih, saya baca ya. Boleh nggak? Halo Jason, boleh nggak saya baca? Atau semuanya bisa baca nih? Oh ya, boleh Bu, boleh. Oke. Boleh, Kalau Bu. sudah ada ya, kalau sudah ada pacar tapi kangen mantan gimana? Oke. Berarti selain perilaku, apa yang dipengaruhi oleh orang lain? Kurang tahu juga ya Bu, tapi kayak gimana gitu. Oke. Berarti kan ada perasaan di sana kan? Iya enggak? Iya Bu. Ya, artinya apa yang dipengaruhi oleh orang lain tidak sekedar perilaku saja, tapi ada perasaan juga dipengaruhi, kangen sama mantan. Ya. Oke, thank you Jason. Nah, ini yang mau selibat ini siapa nih? Ini di chat ini ada yang mau selibat. Oke, Angelina. Siapa yang mau jadi suster? Angelina. Hah? Siapa? Nuke. Oke, Nuke. Mau jadi suster, Nuke? Enggak, Bu, enggak. Pilea, Bu. Oh, Pilea. Iya, Pilea. Mau jadi suster. Halo, Pil. Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak ada yang mau jadi suster. Oke. Oh, suster enggak ada di sini ya?
Oke. Kalau gitu kembali ke Nuka dulu deh. Nuka, selain perilaku, perasaan, ada lagi nggak dari dalam diri individu yang bisa dipengaruhi oleh orang lain? Tindakan, Bu. Udah ya? Oke, tindakan kan sama dengan perilaku. Apa ya, Bu? Apa ya, Bu? Tahu, Bu. Oke. Apa, No? Apa ya, Bu? Saya apa? Mau saya tanya kamu, kok kamu balik tanya saya? Kayak sama aja, Bu. Gak ada, Bu. Macet. Macet. Oke. Macet karena apa? Karena kehadiran saya. Enggak, Bu. Bingung, Bu. Bingung. Oke. Oke. Apa nih? Otnil. Halo, Otnil. Iya, Bu, kenapa? Iya, pertanyaannya masih sama. Ya. Dihidupkan dulu, Nil, kameranya, Nil. Nah, oke. Tadi udah jelas ya bahwa perilaku, perasaan bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Oke, selain perilaku, perasaan apa lagi? Dari dalam dirimu atau dari dalam diri individu yang juga bisa dipengaruhi oleh orang lain. Pemikiran, Oke, contohnya apa, Nil? ya kalau berbicara sama orang bijak ya bijak. Kalau berbicara sama orang pinter ya kemungkinan juga jadi pinter ketularan. Oke, terima kasih, Nil. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang individu dalam psikologi, memang seringkali tidak jauh-jauh dari 3 hal ya, pikiran, perasaan, dan perilaku atau tindakan. Ya, behavior, afeksi, dan kognisi. Nah, ternyata 3 hal ini itu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ya, perasaan tadi jelas gitu ya. Siapa tadi yang punya pacar yang LDR? Ya, yang punya pacar LDR. Oh, kangen. Ya, lama nggak ketemu, kangen. Ya, tindakannya apa? Ngechat. Ya, gimana kabarmu dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin fit call. Ya, atau tiba-tiba ingat mantan gitu ya, meskipun si mantan ini tidak hadir saat ini ya, tetapi bisa saja teringat sama si dia ya, kemudian jadi kangen ya, mempengaruhi perasaan juga ya. Atau tadi tindakan tadi ya, ketemu cewek cantik, oh kayaknya kok menarik, oh ternyata sifatnya baik juga ya, karakternya baik juga ya, tertarik. Nah, apa yang dilakukan? PDKT gitu ya, mungkin ngechat setiap hari ya, menanyakan kabarnya setiap hari, kirim bunga dan sebagainya ya. Tadi buat yang para jomblo tadi ya, mau hari Valentine nih ya, yang sedang punya pasangan, oke, mungkin sedang happy berbunga-bunga ya, merayakan hari kasih sayang gitu kan, mungkin punya acara ya, tapi ternyata mereka yang sedang tidak punya pasangan ya, mungkin tidak berpengaruh. Kenapa? Karena ada pengaruh dari orang lain juga, tadi diberi coklat oleh keluarganya ya, sehingga perasaannya menjadi happy juga ya, tidak kesepian juga gitu ya, karena merasa oh ya ada orang lain yang juga perhatian ke saya ya. Nah, itu yang akan
menjadi kajian dari psikologi sosial. Bagaimana diri kita dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Apakah harus orang lain? Maksud saya harus individu lain, ya. Dan apakah itu harus orang yang istilahnya nyata gitu ya, berhubungan dengan kita langsung? Ya enggak juga, ya. Oke. Oke, ya. Apa dari Jason fit call, ya. Kalau kangen bisa fit call, ya. Oke, nah sekarang saya mau share ini dulu, ya sebelum saya lanjutkan. Oke, bisa terlihat nggak? Masih loading, Bu. Masih loading. Oke. Oke, sebentar. Oke, bisa terlihat. Bentar. Ternyata di tempat saya juga loading. Bisa terlihat ya? Kamu bilang kalau misalkan kamu gak cinta sama aku, Mas, di depan mataku aku apa? Tapi kamu bilang ke orang lain, Mas, kamu gak cinta sama aku. Itu aku sakit, Mas. Sakit hati aku.
Oke, bisa lihat ya tadi ya cuplikan apa saya ambil dari YouTube ya. Ada nggak kalian yang seperti itu? Siapa yang suka ikatan cinta? Nggak ada. Oke. Siapa yang suka drakor? Saya, Bu. Oke. Prisil, Bu. Oke, kalau drakor mungkin banyak yang suka ya kalian ya. Nah, cuman pertanyaannya sampai segitunya kah kalian ketika nonton drakor gitu ya? Seperti para penggemar ikatan cinta itu tadi. Kalau tadi kan kita lihat ada yang sampai nangis, terseduh-seduh. Oke, ortu saya nonton ikatan cinta tiap hari. Oke, Isabella. Terus tadi ada yang maksudnya mungkin mau mukul yang siapa jahat itu sih, siapa itu Elsa itu gitu ya. Tapi kan ya yang dipukul ya televisinya gitu ya. Gitu. Nah, artinya apa? Sesuatu yang di luar kita ya, itu seringkali berpengaruh terhadap perilaku kita, terhadap perasaan kita, terhadap pikiran kita. Ya. Oke, Isabella, orang tua Anda ketika nonton Ikatan Cinta gimana, Isabella? Sama seperti tadi nggak aksi para penggemar Ikatan Cinta? Nggak sampai nangis-nangis sih, Bu. Tapi ya sampai udah kesel papa saya. Kayak itu orang tuh udah jahat banget gitu. Ya, itu kan sampai mempermainkan perasaan seseorang gitu ya, para penontonnya. Ya, memang yang harus diacungi jempol adalah penulis naskahnya, kemudian para aktor aktrisnya yang bisa berperan dengan baik gitu ya, sutradaranya ya, itu. Ya. Dulu kalau mungkin 10 tahun yang lalu masih 10 atau 20 tahun yang lalu ya, saya lupa ya. Indonesia diserbu telenovela dari negara Amerika Latin. Nah, itu juga sampai seperti itu gitu ya. Cuman waktu itu kan belum ada YouTube dan sebagainya. Jadi mungkin ya nggak viral seperti ini. Ya. Itu. Nah, jadi artinya selain orang yang real gitu ya. Bahwa orang yang tidak ada di dekat kita pun gitu ya, sinetron pun ya, itu juga bisa mempengaruhi perilaku dan perasaan kita ya. Yang lain misalnya media sosial ya. Nah, ini hati-hati dengan hoax ya, karena bisa mempengaruhi kita juga pikiran ya, perasaan dan perilaku ya. Pikiran misalnya apa? Nah, sekarang kan misalnya pemerintah sedang berencana melakukan vaksin ya COVID-19 ya. Nah, di media sosial kan ada banyak berita simpang siur tentang vaksin COVID-19 ya. Ada yang menyatakan seperti ini gitu ya, bahwa itu penting, tapi ada juga opini yang berbeda mengatakan bahwa justru kalau diberi vaksin itu malah berbahaya ya. Nah, itu kan bisa mempengaruhi pikiran kita individu. Ya, kita mau percaya yang mana? Ya, kalau misalnya menurut nalar kita, logika kita, ya bahwa oh ya vaksin itu memang bagus ya. Nggak tahu memang karena ini memang masih tahap pertama gitu ya. Ya kasarannya percobaan. Tapi mungkin daripada tidak ada yang dilakukan sama sekali, ya mungkin mari kita mencoba untuk vaksin. Ya, gitu. Karena toh vaksin ini juga sudah melalui penelitian gitu ya, kemudian uji secara klinis ya, dan terbukti aman, bisa menurunkan kemungkinan untuk tertular virus corona ya. Nah, tapi mungkin ada juga orang yang karena membaca berita di media massa yang belum tentu pasti kebenarannya, mungkin juga bisa beropini sebaliknya gitu ya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Ya, atau mungkin ini dulu kan juga sempat awal-awal bahwa COVID ini adalah merupakan konspirasi gitu ya. Yang percaya teori konspirasi ya pasti akan mengatakan bahwa ya virus ini itu adalah bikinan manusia, ya entah dari negara mana gitu ya. Ada yang bilang dari negara
Cina, ada yang dari negara Amerika, ya itu. Nah, artinya apa yang ada di luar diri kita sekali lagi itu berpengaruh terhadap kita. Ya, situasi politik ya berpengaruh juga pada kita, pada diri individu. Ya. Nah, mungkin juga tidak kalau saya katakan tadi bahwa kalau kita bicara tentang individu manusia, ya biasanya kan memang pasti akan menyangkut pikiran, perasaan dan perilaku. Ya, tapi mungkin juga ada hal lain gitu ya selain itu. Ya, misalnya tentang psychological well-being kita. Ya, kalau misalnya situasi politiknya kacau, kemudian ekonominya juga kacau, kita sulit mendapatkan barang murah, sulit mendapatkan pekerjaan. Ya, nah mungkin kita juga bisa mengalami stres. Ya, psychological well-being kita juga turun. Ya, nah mungkin kalau dirunut lagi, ya mungkin akhirnya ke fisik lagi, gitu ya, ke fisik juga. Ya, kesehatan kita juga berpengaruh. Ya, nah intinya sebenarnya sama gitu ya, bahwa individu itu bukan makhluk yang soliter, kita makhluk sosial, kita berada di tengah masyarakat. Ya, tapi saya rasa kalau Anda tinggal sendiri pun, tinggal di hutan pun, ya entah di pucuk gunung, ya, saya rasa faktor eksternal juga akan berpengaruh terhadap perilaku Anda. Ya. Nah, apa contohnya? Misalnya Anda tinggal di pucuk gunung sendirian, gitu ya. Alam, ya cuaca, itu kan pasti akan berpengaruh ke perilaku Anda. Ya. Kalau misalnya cuacanya mungkin dingin, gitu ya, hujan. Nah, mungkin Anda akan berusaha untuk mencari tempat berlindung, mencari gua atau membangun apalah gitu ya, pondokan sederhana. Ya. Tapi kalau misalnya cuacanya panas misalnya gitu ya. Nah, mungkin perilaku Anda akan berbeda. Nah, itu hal-hal yang ada di luar diri kita ya, entah itu manusia lain, orang lain, kemudian situasi sosial, cuaca, lingkungan. Ya, lingkungan fisik pun itu juga akan berpengaruh terhadap diri kita. Nah, itu intinya yang mau dibahas di psikologi sosial. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, belum ada yang bertanya. Bentar. Yang mau share screen lagi. Mohon maaf Bu, ada yang bertanya lewat chat. Oh, lewat chat. Oke, kalau perilaku kita berubah karena lingkungan itu bagus atau tidak ya? Nah, tergantung dulu ya. Perilaku apa yang berubah? Ya. Jadi misalnya kalau Anda biasanya kalau anak gadis kalau zaman dulu gitu ya, anak gadis biasanya kan ada jam malamnya gitu ya, nggak boleh keluar misalnya lebih dari jam 8 malam ya. Nah, tapi karena pengaruh lingkungannya, teman-temannya, ya kebetulan mungkin dia berteman dengan anak-anak yang mungkin suka keluar malam, ya akhirnya perilakunya berubah ya. Biasanya yang kurang dari pukul 8 dia sudah ada di rumah. Nah, sekarang pulangnya larut malam. Ya. Nah, ini kan mungkin juga kurang baik ya perilaku seperti itu. Ya. Perilaku itu baik atau tidak, ya kita bisa membandingkan dengan
norma yang ada di sekitar kita. Ya bagaimanapun kita ada di budaya timur ya yang biasanya menjunjung tinggi norma gitu ya, kemudian kelompok ya yang ada di kelompok itu biasanya yang lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Ya maka kita nggak bisa lepas dari itu. Ya perilaku kita sesuai nggak dengan norma ya, atau kalaupun tidak sesuai merugikan orang lain atau enggak. Ya. Itu merugikan diri sendiri atau tidak, itu juga yang menjadi ukuran saya rasa ya bahwa itu baik atau tidak. Kalau misalnya merugikan diri Anda sendiri gitu ya, kalau Anda setiap hari begadang keluar malam ya, kemudian itu menyebabkan kesehatan Anda terganggu. Nah, mestinya Anda bisa mengevaluasi ya bahwa perilaku Anda yang berubah ini itu sesuatu yang baik atau tidak. Ya. Tapi kalau misalnya ya bahwa Anda keluar malam karena tuntutan pekerjaan gitu ya, Anda harus mencari inspirasi gitu ya, misalnya pekerjaan yang berkaitan dengan seni gitu ya, merancang web atau mendesain sesuatu, kadang-kadang kan memang kadang-kadang orang dapat inspirasinya malam hari gitu ya. Atau misalnya Anda adalah YouTuber gitu ya, maka Anda perlu keluar malam untuk misalnya mencari konten channel Anda. Ya. Ya. Oke, mungkin itu tidak bisa kita katakan bahwa perubahan perilaku yang Anda lakukan ini yang tadinya tidak pernah keluar malam, sekarang keluar malam, itu sesuatu yang negatif. Ya, kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau konteksnya tadi misalnya nggak ngapa-ngapain, cuma nongkrong gitu ya. Nah, tentu saja itu sesuatu yang negatif. Tetapi kalau Anda keluar malam, ya karena mencari untuk konten video Anda gitu ya. Kalau Anda seorang YouTuber atau Anda harus meliput sesuatu gitu ya karena pekerjaan Anda wartawan. Ya. Atau misalnya Anda mencari inspirasi dan biasanya datangnya di malam hari kalau Anda kumpul dengan teman Anda. Ya. Nah, itu saya rasa perilaku yang bukan sesuatu yang negatif, ya sesuatu yang positif karena membuat Anda lebih produktif. Ya, tapi walaupun harus diingat juga gitu ya dari sisi kesehatan Anda mungkin Anda harus melakukan sesuatu ya agar Anda juga kesehatannya tidak terganggu juga. Gitu. Ya, itu jawaban saya sih, tergantung konteksnya apa, perilaku apa yang berubah dan ke arah mana. Ya, karena kadang-kadang teman itu juga bisa membawa pengaruh yang positif bagi kita. Ya. Pacaran bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Ya. Ada mahasiswa bimbingan saya ini sampai sekarang belum rampung-rampung skripsinya karena putus pacaran. Ya. Selama masih pacaran, ya mungkin pacarnya ini adalah motivatornya yang utama sehingga dia bisa rajin bimbingan gitu ya. Tapi begitu putus dari pacarnya ternyata lepas. Ya. Nah, artinya selama pacaran, ya pacar ini menjadi sesuatu yang positif, berpengaruh positif ke perilakunya. Gitu. Ya, jadi kita lihat dulu. Kemudian ini ada yang bertanya. Tapi selama ini ya, saya tambahkan lagi ya pertanyaannya Sahabat Prisil mungkin ini ya. Kalau perilaku kita berubah karena lingkungan itu bagus atau tidak. Selama Anda juga melakukannya secara sadar tidak terpaksa. Ya. Nanti ada bahasan tentang konformitas. Ya, saya lupa. Di psikologi sosial 1 atau psikologi sosial 2, ya ada bahasan tentang konformitas. Jadi konformitas itu adalah ketika pikiran kita, perilaku kita dipengaruhi orang lain meskipun kita sebenarnya tidak setuju. Ya, bisa dikatakan ikut-ikutan. Ya. Jadi misalnya teman Anda penggemar K-pop misalnya. Ya. Mulai dari BTS, Blackpink, Red Velvet, siapapun gitu ya. Pokoknya K-pop habis. Ya.
atau mungkin dia adalah penggemar Blackpink gitu ya. Itu satu kelompok ini penggemar Blackpink. Kecuali Anda tidak suka ya dengan Blackpink, Anda sukanya misalnya dengan Weird Genius misalnya, ya. Nah, tapi karena Anda ingin diterima oleh kelompok Anda ini, meskipun Anda nggak suka Blackpink, ya Anda mencoba mendengarkan lagu-lagu Blackpink, ya. Atau mungkin ekstrimnya misalnya teman-teman Anda ini berpenampilan ala Blackpink gitu ya, ala artis Korea. Anda yang nggak suka artis Korea, ya, supaya bisa nyambung dengan teman-teman Anda juga berpenampilan ala artis Korea. Nah, itu yang namanya konformitas. Ya. Anda melakukan sesuatu dipengaruhi oleh kelompok orang lain, ya. Meskipun itu tidak diucapkan, ya, teman-teman Anda tidak meminta secara langsung. Ya. Tapi Anda berubah hanya karena Anda ingin nyambung dengan kelompok Anda, ingin diterima dengan kelompok Anda. Ya, nah itu konformitas. Meskipun mungkin berdandan ala Blackpink ini bukan sesuatu yang negatif, ya artinya kan tidak merugikan orang lain gitu ya. Tapi karena itu tidak Anda sukai, maka mungkin itu berpengaruh terhadap diri Anda sendiri. Ya, Anda merasa tidak nyaman, ya. PWB Anda, psychological well-being Anda juga tidak baik, ya. Nah, Anda mungkin merasa tertekan. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, ya, meskipun perilakunya ya bukan sesuatu yang yang merusak gitu ya, tetapi karena Anda melakukan secara terpaksa, nah ini tentunya juga sesuatu yang negatif. Anda tidak bisa menjadi diri Anda sendiri. Ya, apa-apa ikut teman gitu ya. Saat ini temannya lagi suka artis Korea, ya Anda ikut-ikutan ikut artis Korea. Nanti mungkin tahun depan berubah arahnya, kiblatnya, misalnya tren artis India misalnya, teman-teman Anda bergaya ala India, Anda juga ikutan ala India gitu ya. Padahal Anda sukanya adalah sesuatu yang lain. Ya. Atau tadi misalnya yang lebih gawat lagi, misalnya teman Anda suka nongkrong, ya Anda terpaksa ikut nongkrong, ya bukan dengan kesadaran, bukan dengan sukarela ikut nongkrong. Ya Anda ya ikut-ikutan aja lah, daripada nanti dikatakan anak mami lah, dikatakan kuper lah, dikatakan cupu lah atau apapun. Ya untuk menghindari itu maka Anda ikutan nongkrong. Sudah konformitas, ya. Dan konformitasnya kebetulan sesuatu yang negatif, ya nongkrong malam, ya tentunya itu juga bisa merusak kesehatan, ya, dan Anda tidak bisa menjadi diri sendiri. Ya. Nah ini tentu sesuatu yang tidak bagus juga, ya itu. Yang dicari individu sebenarnya kan bagaimana saya merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa beradaptasi dengan lingkungan saya, dengan kelompok teman-teman saya. Itu. Ya, jadi itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagus atau tidaknya, tergantung perilakunya dan tergantung apakah Anda konformitas atau tidak. Ya, karena takutnya kalau konformitas Anda tidak bisa menjadi diri Anda sendiri. Sesekali nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari konformitas. Ya, kadang-kadang misalnya dalam rapat gitu ya, dalam rapat. Ya, mungkin kita akan melakukan konformitas. Ya, tapi kalau terus-menerus melakukan konformitas, ya itu berbahaya juga. Ya. Itu. Kalau hanya sesekali ya oke lah, kadang-kadang kan selama itu baik gitu ya. Kemudian ya tidak terlalu berpengaruh jelek ke diri saya, misalnya oke lah saya konformitas. Ya, gitu. Oke, apakah semua aspek sosial bisa mempengaruhi perilaku manusia? Ya, aspek sosial. Saya rasa ya, aspek sosial pasti berpengaruh ke perilaku manusia. Ya. Karena tadi kita tidak bisa lepas dari masyarakat, ya.
kalau ada yang masih ingat atau ada yang tahu teorinya Bronfenbrenner, ya, itu kan seperti lapisan bawang gitu ya. Kita individu, kemudian kita berada di lingkungan yang mikrosistem gitu kan. Ada keluarga, ada lingkungan sekolah, ya. Kemudian ada lingkungan yang mesosistem, ya, masyarakat yang lebih luas lagi, kemudian ekosistem, ya, bagaimana interaksi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, ya, misalnya pertengkaran orang tua misalnya, itu pasti akan berpengaruh ke anak-anaknya, ke perilaku anak-anaknya. Ya, orang tua yang harmonis pasti berpengaruh ke perilaku anak-anaknya. Ya, situasi di sekolah, kalau Anda misalnya sekolah Anda ya terjadi bullying, ya banyak atau ada siswa yang melakukan bullying, ya, dan Anda kebetulan yang kena bullying, ya pasti juga akan berpengaruh terhadap diri Anda, perasaan Anda menjadi takut ke sekolah. Kalaupun Anda bukan menjadi korbannya, Anda tentu juga tidak merasa nyaman sekolah di sana. Jangan-jangan nanti aku juga kena bullying, ya, gitu. Kemudian yang lebih luas lagi makrosistem budaya, yaitu pasti akan berpengaruh ke diri kita, ya. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, ya, pasti akan berpengaruh ke diri kita. Ya. Contohnya apa? Misalnya saya melihat anak-anak zaman sekarang, gitu ya. Anak saya aja lah. Ya. Saya orang Jawa, suami saya orang Jawa. Saya dan suami saya bisa ngomong bahasa Jawa, tapi anak saya tidak bisa ngomong bahasa Jawa. Ya. Kenapa? Ya, karena ada perubahan dalam saya berkomunikasi dengan suami saya. Ya, kami cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Ya, walaupun bahasa Jawanya tidak hilang, tetapi karena kebiasaan, ya, akhirnya anak saya tidak bisa ngomong bahasa Jawa, ngerti bahasa Jawa, tapi tidak bisa ngomong bahasa Jawa. Ya. Nah, saya rasa itu juga akibat dari pengaruh lingkungan saya yang lebih luas lagi. Ya, misalnya di kantor itu kan terbiasa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ya, ketika saya remaja, saya tinggal di asrama yang penghuninya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nggak mungkin saya ngomong bahasa Jawa. Ya. Harus ngomong bahasa Indonesia supaya bisa ngomong dengan teman-teman saya. Ya, akhirnya kemudian setelah dewasa saya lebih banyak berbahasa Indonesia. Ya, itu. Ya, bagaimana lingkungan sosial berpengaruh kepada diri individu. Ya, tidak hanya yang sosial, yang non sosial pun, ya tadi yang sempat ikut kuliah sosiologi, ya itu juga berpengaruh. Ya. COVID-19 ya, mempengaruhi perilaku kita. Ya, sekarang kalau kita keluar rumah mau nggak mau harus pakai masker. Ya. Kemajuan teknologi sudah pasti. Ya, saya rasa Anda yang paling merasakan, gitu ya. Gitu. Sekarang di rumah saya ini TV hampir nggak laku. Ya, kalau zaman dulu sore gitu ya, nonton TV bareng. Ya, sejak ada gadget ya yang semuanya ada di tangan, ya kita bisa nonton YouTube, bisa browsing di internet, ya bisa apapun. Ya, TV di rumah saya hampir tidak laku. Ya, artinya jarang nonton TV bareng-bareng lagi. Ya. Gitu. Nah, itu contoh bagaimana lingkungan kita, baik sosial maupun non-sosial, berpengaruh terhadap diri kita. Tadi saya juga contohkan cuaca. Ya, kalau Anda misalnya berkendara, nah ini kita di psikologi juga ada psikologi lingkungan. Nah, itu membicarakan tentang bagaimana lingkungan fisik itu berpengaruh ke perilaku individu. Kenapa individu mudah agresif? Salah satunya karena lingkungan fisik. Ya, bukan hanya dari pribadi individu. Ya. Itu. Ya, jadi jawaban saya iya. Oke, kemudian
dari Axel, kenapa manusia sering terseret pada pendapat orang lain. Ya. Kadang-kadang gini, individu merasa orang lain lebih pandai dari dirinya. Ya, apalagi kalau sebagian besar dalam kelompok itu memiliki pendapat yang sama. Maka individu merasa pendapat mereka pasti benar, padahal belum tentu. Yang banyak ini pendapatnya benar. Ya. Contoh Galileo Galilei. Ya. Dia yang pertama kali mengemukakan bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah matahari. Padahal mayoritas orang saat itu, dan pada saat itu didukung oleh gereja Katolik, mengatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi. Nah, tapi Galileo Galilei tetap pada pendapatnya, ya, sehingga sempat saya agak lupa ceritanya, tapi sempat dikenakan hukuman ya oleh negara karena menentang pendapat negara, ya, menentang pendapat mayoritas. Ya. Tapi akhirnya bisa terbukti bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah matahari. Itu. Nah, Anda harusnya yakin dengan diri Anda, gitu ya, pendapat Anda benar atau tidak. Ya, jadi tidak sekedar merasa, oh ya mungkin pendapat orang lain benar ya, seperti ini. Tapi kalaupun pendapat orang lain benar, ya, Anda setujunya itu bukan karena ikut-ikutan, tapi secara logika, ya, Anda juga mengatakan bahwa itu sesuatu yang benar. Ya, Anda kan sudah sekian tahun bersekolah, gitu ya. Tentunya kan dari sekolah, ya, Anda diajarkan untuk berpikir secara kritis, ya. Kemudian cek dan recheck, gitu ya, informasi. Nah, dari situ Anda bisa menilai apakah pendapat orang lain benar, pendapat saya yang salah, ataukah pendapat saya yang benar, pendapat orang lain benar. Atau bisa juga ternyata pendapat dua-duanya benar. Ya. Nah, kalau dua-duanya benar, kalau misalnya ini pengambilan keputusan di sebuah rapat, gitu ya, misalnya bagaimana sih sebaiknya marketing yang efektif untuk barang X misalnya yang baru diproduksi. Bisa saja pendapat Anda dan pendapat orang lain dua-duanya menarik, dua-duanya benar. Ya. Nah, maka bisa dicoba kedua-duanya. Gitu. Ya. Jadi kenapa manusia sering terseret pada pendapat orang lain? Karena yang pertama tadi merasa orang lain yang lebih pandai. Kemudian yang kedua, mayoritas berpendapat sama. Ya. Itu kekuatan mayoritas. Ya, selalu dianggap yang benar, padahal belum tentu. Nah, yang ketiga, mungkin self esteem individu itu yang rendah. Ya, sehingga pasti pendapatku yang keliru. Ya, tidak berani mengemukakan pendapat. Ya, atau tidak berani asertif. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan Anda semua yang ada di sini ya bisa belajar, gitu ya, bagaimana misalnya mengemukakan pendapat, win-win solution, ya, itu, dan tidak mudah melakukan konformitas, ya, artinya ikut-ikutan dengan pendapat atau perilaku orang lain. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, psikologi sosial 1.
Sebentar, masih loading ini. Oke, saya share screen lagi. Oke, sudah bisa dilihat atau masih loading? Sudah lihat, Bu. Oke, ya. Jadi intinya ini ya. Ya, jadi apa itu psikologi sosial? Studi ilmiah ya, yang objek kajiannya adalah pikiran, perasaan, dan tindakan individu ketika berada dalam konteks sosial. Ya, ketika dia bertemu dengan orang lain, gitu kan? Ketika dia melihat acara di televisi, ketika dia memegang gadgetnya atau lingkungan apa sosial di mana dia tinggal. Oke, nah secara garis besar ya nanti kita akan berbicara atau membahas tentang persepsi, motivasi individu, atribusi, ya bagaimana kita menduga ya penyebab perilaku seseorang. Kemudian proses belajar. Nah, kemudian ada juga komunikasi, ya bahasa. Ya. Di psikologi, bidang minat psikologi sosial itu nanti ada psikologi komunikasi, ya, yang khusus membahas tentang komunikasi. Kemudian sikap sosial, ya bagaimana kita mengevaluasi sesuatu, objek sikap. Ya, misalnya bagaimana sikap Anda terhadap pemerintahan Joko Widodo, bagaimana sikap Anda terhadap sinetron Ikatan Cinta, ya, dan seterusnya. Ya, termasuk bagaimana sikap Anda terhadap orang lain, gitu ya, terhadap orang yang lagi Anda PDKT, terhadap pacar Anda, ya, sikap. Kemudian ada studi tentang kelompok juga, ada kepemimpinan, kekuasaan juga, dan konformitas. Ya, tadi konformitas yang saya katakan tadi, ya bagaimana perilaku kita, pikiran kita dipengaruhi oleh orang lain, tetapi apa ya? Perilaku kita berubah, pendapat kita berubah karena keterpaksaan, ada unsur keterpaksaan. Ya, walaupun bisa juga pada akhirnya awalnya kita terpaksa, tetapi akhirnya kita terima juga ya pendapat orang lain. Nah, kita tidak bisa lepas dari antropologi dan sosiologi, ya, karena tadi ya individu tidak bisa terpisah dari masyarakat. Ya, sebabnya kita juga belajar sosiologi. Ya, struktur masyarakat seperti apa, sistem pemerintahannya seperti apa. Ya. Kemudian antropologi budayanya seperti apa. Gitu. Jadi misalnya untuk budaya, ya meskipun mungkin kalau zaman sekarang ya apa budaya etnis tertentu kadang mungkin terkalahkan ya dengan apa modernisasi ini, ya. Tetapi masih ada, ya. Jadi misalnya ketika akan menikah, ya tetap dilihat bibit bobot. Kemudian kadang-kadang misalnya orang Jawa menghitung dulu wetonnya, ya. Di saya lupa di masyarakat mana ya. Ya, jadi pernah ada cerita orang Jawa, cuman saya lupa di mana Jawanya, ya, tidak jadi menikah karena setelah dihitung, ya nanti ada hitungannya tertentu untuk menghitung weton itu hari lahir, ya. Nah itu nanti jadinya kalau dimaknai, diartikan itu mati, ya artinya nanti dia sering mengalami kesialan, ya kerugian, kemudian mungkin ada anggota keluarga yang sakit, ya. Nah karena hitungannya seperti itu, akhirnya batal menikah. Ya. Nah itu kadang harus kita kaji juga. Ya, kenapa sih apa batal menikah? Oh karena faktor budaya ternyata. Nah tahunya budaya itu dari mana?
ya kita belajar antropologi. Ya. Oke. Oke, nah bagaimana dengan bidang minat yang lain? Ya. Nah, kalau bidang minat yang lain mungkin lebih ke sisi individunya. Ya. Jadi misalnya psikologi perkembangan itu kan melihat tahapan perkembangan individu mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Ya. Tugas perkembangannya remaja apa? Ciri khasnya remaja apa? Ciri khasnya dewasa madya apa? Ya, kemudian psikologi klinis tentang abnormalitas, ya, gangguan kejiwaan, gangguan perilaku. Nah, itu dipelajari di psikologi klinis. Tapi psikologi sosial tidak bisa lepas dari
Ya, oke, maaf tadi jaringannya terputus. Ya. Ya. Oke, ya saya lanjutkan dulu. Oke, nah di psikologi sosial ini ya ada banyak teori ya, tetapi intinya kita tidak berbeda dengan teori dalam psikologi pada umumnya. Ya, jadi kalau Anda lihat ya di ragam kelihatan ya, sudah terlihat ya PPT-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi asalnya dari mana teori-teori yang ada di psikologi sosial ya? Ya sama ya seperti teori di psikologi ada dari faktor penguat ya, behavioristik, kemudian ada teori lapangan. Nah, mungkin yang orientasi teori lapangan ini khas psikologi sosial ya. Kemudian ada kognitif, ada orientasi psikoanalisa ya. Tuh. Nah, faktor penguat atau behavioristik, ya ini awalnya dari Watson, ya. Watson mengatakan bahwa kalau ilmiah itu harus sesuatu yang tampak, ya, yang bisa dilihat oleh mata. Jadi kalau belajar psikologi yang dibahas adalah perilaku, nggak bisa membahas perasaan, pikiran, karena itu nggak tampak. Jadi perilaku yang dipelajari. Nah, ini menggunakan dasarnya adalah stimulus respon. Ada stimulus, maka individu baru bertindak. Nah, kemudian ya ini beberapa teori yang menggunakan dasar dari faktor penguat. Ya, ada teori belajar sosial, belajar tiruan, ya, baik dari Miller dan Dollard maupun dari Bandura. Kemudian teori yang berdasarkan jual beli sama seperti ekonomi, ya ada teori tingkah laku dasar sosial, ada hasil interaksi, ya dan seterusnya. Kemudian orientasi teori lapangan, ya ini yang tokoh yang paling berpengaruh adalah Lewin, ya walaupun ada tokoh-tokoh lainnya, tapi Lewin yang biasanya sering dibahas. Ya. Lewin ini yang pertama kali juga mengemukakan bahwa ternyata perilaku individu itu dipengaruhi tidak hanya dari faktor internal, tetapi juga dari faktor eksternal, dari lingkungan. Ya. Itu dari Lewin, teori lapangan. Nah, intinya kalau teori lapangan bahwa yang menjadi sesuatu yang bermakna bagi individu itu yang ada di pikiran individu. Dan ini yang akan berpengaruh pada perilaku individu. Nah, kalau mau digambarkan, ya di teori lapangan ini, pikiran individu itu, benarnya individu atau kehidupan individu itu ada bermacam-macam. Ya, jadi ada bagian-bagiannya, ada region-regionnya, misalnya ada sekolah, teman, kesehatan, dan seterusnya. Ya, nah nanti kita bahas teori lapangan. Ya. Nah, beberapa teori yang dalam orientasi lapangan, ya misalnya teori tentang hubungan interpersonal, kekuasaan, dan kekuasaan sosial. Kemudian kognitif, ya dasarnya adalah kognitif, perilaku itu dikendalikan oleh kognitif. Ya, proses sentral yang menghubungkan perilaku luar dan di dalam diri individu sendiri. Ya. Nah, teorinya apa saja? Yang berorientasi teori kognitif yang menggunakan dasar atau paradigma dari teori orientasi kognitif. Ada teori POX, ABX, ya prinsip keselarasan, dan ada teori disonansi kognitif. Psikodinamika, siapa yang tidak kenal Sigmund Freud, ya ini sangat ikonik ya di psikologi. Ya. Teorinya juga pasti sudah Anda kenal dengan baik. Ya ada struktur
kepribadian ada id, ego, dan super ego. Ya, bahwa perilaku lebih banyak dikendalikan dari ketidaksadaran. Ya. Nah, ini beberapa teori yang menggunakan dasar atau paradigma psikoanalisa. Ada teori perkembangan kelompok yang berdasarkan pandangan psikoanalisa, ada Vairo, kemudian tentang sikap sosial. Kemudian ada juga pendekatan transorientasional. Ya, teori-teori yang ada di transorientasional ini teori yang tidak bisa dimasukkan ke pendekatan orientasi yang manapun, ya, yang tadi, yang entah itu behavioristik, psikoanalisa, lapangan, kognitif. Nah, ini teori-teori yang ada di transorientasional tidak bisa dikelompokkan di sana. Ya, karena ada juga teori yang juga menggunakan pendekatan beberapa paradigma tadi, orientasi tadi. Ya, jadi ada teori peran, proses kelompok, ya, kemudian teori atribusi gitu. Nah, semuanya akan kita bahas satu persatu untuk paruh semester yang pertama. Ya. Nah, tugas Anda, ya, tugas Anda, saya minta Anda yang presentasi untuk setiap teorinya. Ya, meskipun mungkin saya juga sudah membuat video pembelajaran. Ya, tapi saya minta Anda yang akan menjelaskan di setiap pertemuan. Jadi ini ada 46 orang. Nanti saya minta ketua kelas untuk membagi dibagi 5 ya. Hubungan, kognitif, lapangan, psikoanalisanya. Iya, 5. 46 dibagi 5 berapa ya? 9, Bu. Ada yang 10, Bu. Banyak ya. Dibagi 10 aja. Ya, dibagi 10. Ada yang 4, ada yang 5. Ya. Nah, Anda bagi dulu kelompoknya. Nanti saya yang akan tentukan kelompok mana, presentasi mana. Ya, dan presentasinya dimulai minggu depan. Minggu depan mulai dari hasil interaksi, ya, hasil interaksi, ya, atau interaksi hasil, teori interaksi hasil dari Thibaut dan Kelly. Itu. Jadi nanti ada 2 kelompok yang membahas satu teori. Gitu. Paham ya? Nggak sulit kok teorinya. Nah, Anda mengambil dari mana? Nah, saya katakan tadi, kalau Anda bisa membeli bukunya, bagus. Oh, sorry. Saya lupa. Untuk grand teori ini, untuk teori-teori di psikologi sosial, saya menggunakan bukunya Sarwono, ya, Prof. Sarlito Wirawan Sarwono. Ya, itu yang bahasa Indonesianya. Ya, nanti saya fotokan. Ini karena saya sedang di luar kota, jadi saya tidak membawa bukunya. Ya, jadi di psikologi sosial nanti ada 2 buku. Ya. Di paruh semester yang pertama itu saya menggunakan bukunya Prof. Ito almarhum, ya, Prof. Sarlito Wirawan almarhum. Itu yang membahas teori-teorinya. Buku aslinya, ya, Prof. Sarlito ini mengambil dari bukunya So and Costanzo. Ya. Saya nggak tahu kalau misalnya kalian googling mungkin ada e-book yang gratis, ya, yang free, e-book PDF dari So and Costanzo. Nah, Anda mau menggunakan itu silahkan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau menggunakan sumber referensi yang lain, nggak apa-apa juga. Ya, oke. Nah, cuman saya minta nanti presentasinya Anda membuat PPT-nya saja, jadi tidak perlu bentuk Word. Ya, nanti yang dinilai adalah presentasi Anda dan PPT-nya. Ya, dan tidak usah terlalu panjang lebar ya PPT-nya. Nanti saya
berikan panduannya. Ya, saya rasa 6 slide cukup ya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya untuk tugasnya? Ya, ini terpaksa saya bagi menjadi 10 supaya tidak terlalu gemuk anggota kelompoknya. Ya. Nah, tapi tentu saja ketika Anda membuat ini, ya cara kerjasamanya tidak bisa ketemu langsung ya, tetap entah menggunakan fit call atau WA group gitu ya. Karena memang masih belum boleh bertemu secara langsung. Ya. Saya rasa bisa diatasi kan hambatan untuk bertemu secara langsung. Oke, ada pertanyaan? Oh, ada yang chat. Oke, paham ya. Oke, nanti pembagian kelompoknya bisa dikoordinir oleh Angelina ya. Nanti hasilnya ditulis di WA group ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, pertemuan kita hari ini saya akhiri. Ya, oh sebentar, saya harus foto dulu. Ini memang ketentuan harus difoto supaya ada dokumentasinya. Oke. Sekali lagi. Ya. Oke, sudah ya. Terima kasih, sampai bertemu yang belum ikut sosiologi, sampai bertemu besok sosiologi ya, dan juga kepribadian ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Saya N ya. Makasih Bu.